Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis kelayakan usaha tani jagung. Yang disusun oleh yang pertama ada Nuril Lestari dengan NIM akhir 058, Risma Olivia Mufidah NIM akhir 064, dan saya sendiri Wanti Nusrul Lailia NIM akhir 091. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jagung atau zimeslin merupakan komoditas penting kedua setelah padi dalam mengandung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini termasuk tanaman serealia dan strategis bernilai ekonomis dan sebagai bahan pangan yang mengandung 70% pati, 10% protein, dan 5% lemak. Sebagian besar kebutuhan jagung domestik untuk industri pakan sekitar 57%, sisanya sekitar 34% untuk pangan, dan 9% untuk kebutuhan industri lainnya. Analisis kelayakan usaha tani dilakukan pada lahan jagung pribadi milik Bapak Suyoto, dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha tani yang dilakukan Bapak Suyoto layak dilaksanakan. Lahan berlokasi di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Luas lahan seluas 8.000 meter kuadrat dan hasil panen terakhir sekitar 3.800 kilo, dijual dengan harga Rp3.000 per kilo. Bapak Suyoto membeli alat untuk kebutuhan produksi tanaman jagung sebesar Rp545.000 dengan suku pinjam 5% per tahun. Arus kas yang masuk per tahun sekitar Rp18.896.325 yang akan berjalan selama 5 tahun. Yang pertama ada kebutuhan input, jenis benih atau bibit, jumlah 20 kg, harga satuan Rp80.000. Yang selanjutnya ada pupuk urea, jumlah 218 kg, harga satuan Rp2.000. Yang selanjutnya ada pupuk NPK dengan jumlah 85 kg, harga satuan Rp2.500. Yang selanjutnya ada SP36, jumlah 180 kg, harga satuan Rp3.000. Yang selanjutnya ada pestisida herbisida dengan jumlah 170 ml, harga satuan Rp80.000. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada pestisida insektisida dengan jumlah 170 ml dan harga Rp80.000. Adapun yang kedua, kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar keluarga dengan keterangan seperti di tabel. Yang ketiga, ada peralatan usaha tani yang digunakan, yaitu sabit, cangkul, dan alat semprot dengan perkiraan umur guna 5 tahun pemakaian. Kemudian ada biaya variabel, yaitu total keseluruhan dari biaya input yang dikeluarkan dengan jumlah total sebesar Rp2.984. Lalu ada biaya tenaga kerja yang merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, yaitu sebesar Rp2.055.125. Lalu terakhir ada biaya peralatan yang merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk peralatan dengan jumlah Rp98.100. Kemudian ada biaya total, yaitu hasil penjumlahan dari biaya variabel, tenaga kerja, dan peralatan dengan jumlah keseluruhan Rp5.100.100. Lalu ada penerimaan yang didapatkan dari hasil panen dikalikan harga jual jagung dengan hasil Rp11.400.000. Terakhir, ada pendapatan merupakan jumlah dari penerimaan dikurangi dengan biaya total, yaitu sebesar Rp6.298.775 dalam sekali panen. Nah, untuk selanjutnya ada kriteria investasi NPV. Dengan rumus yaitu arus kas masuk per tahun dibagi 1 plus R kali N dikurangi C0. Maka hasil yang didapat yaitu ada sekitar 41.446 sekian. Selanjutnya ada nilai B atau C. Nah, di sini diketahui bahwa perhitungan dari nilai BC yaitu 2,235. Nah, yang terakhir di sini ada nilai IRR. Maka hasil yang didapat sekitar
0,040 atau 4%. Sedangkan nilai payback period yaitu investasi awal dibagi jumlah arus kas dikali 1 tahun. Maka hasilnya yaitu 1,8 tahun. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pendapatan yang diperoleh oleh Bapak Suyoto dalam sekali panen sebesar Rp6.298.775. Adapun nilai kriteria investasi NPV bernilai positif sebesar Rp41.446.833, yang mana lebih besar dari 0, artinya usaha layak untuk dijalankan. Nilai B per C didapatkan sebesar 2,235, sehingga usaha tani dinyatakan layak untuk dijalankan. Nilai IRR sebesar 4%, yang mana lebih besar dari nilai SOCC yaitu 5%, sehingga usaha tani ini dinyatakan layak untuk dikerjakan. Lalu ada payback period adalah selama 1 tahun 8 bulan apabila asumsi yang direncanakan dapat terpenuhi. Dari pertimbangan kriteria investasi di atas menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani jagung milik Bapak Suyoto layak untuk dijalankan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.